Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Saya akan memberikan merakit power GB ya. Power GB 140 watt. Ya, pokok umumnya seperti ini drivernya ya. Kalian sudah tahu. Cuman di sini saya akan memberitahu, tidak memberi tempe ya, tapi memberitahu cara penyambungannya. Oke. Ini sudah saya sambungkan semua. Nah, untuk perakitan dari transistor final ini kan outnya kolektor ya. Ini nanti di akhir video saya berikan videonya tersendiri ya untuk perakitannya. Nah, setelah selesai seperti ini ya, ini 2SA 2SA, yang ini 2SC 2SC ya, yang ini 2SC 2SC, ini 2SA 2SA. Oke, sekarang kita mulai dari sisi yang sebelah sini. Oke, langsung saja ya. Ini apa sih, sebentar tuh, goyang-goyang kamera kurang. Ini ada tulisan VCC main ya. VCC main ini kabel hitam ini saya solder dari bawah ini ya. Ini menuju ke jalurnya R kapur. Nah, kalian lihat ini jalurnya R kapur ya. Loh Mas tunggu dulu. Ini kan 2SC. 2SC itu kan NPN. Iya betul, 2SC itu adalah positif, 2SA negatif. Tapi di power GB ini 2SC itu disuplai oleh tegangan negatif. Oke, paham ya? Nah, wis pokok turutono ini aja wis ya. Kalau kalian ndak nurut ini gak bunyi, wis tak yakin gak bunyi. Oke, lanjut. Kemudian BNPN ini, kabel hitam ini kalian sambungkan ke jalur resistor ya. Tuh, ini kok seret jalurnya resistor. Oke, paham. Kemudian out plus SPK ini, kabel biru, kalian sambungkan ke jalur sini. Ini tuh jalur kaki tengah dari transistor final. Oke. Nah, sekarang yang sini ya. BPNP ini kabel merah ini ke sini. Ini jalurnya resistor ya. Jalurnya resistor ya, seret ya. Kemudian yang VCC plus, nah ini saya solder dari bawah ya, ngelumpuk jadi satu. Ini ke kemana? Ke jalurnya R kapur. Nah ini R kapur, ini R kapur. Oke, udah ya, paham ya. Kita beralih ke sini sih, sebentar. Posisi. Nah, kita beralih ke sini. Step by step aja. Ini BNPN kabel hitam ini ke jalur sini. Ini ke jalurnya resistor ya. Seret resistor ya. Ini 2SC ya, sama seperti tadi. Ini 2SC ya. Kemudian out GSPK kabel biru ini ke jalur ini, ke jalurnya kaki tengah transistor final. Loh ini ya. Ya. Oke. Kemudian ini BPNP kabel merah ini ke jalur resistor ini, yang 2SA ini.
ya. Oke, sudah ya. Ini sudah selesai. Ini dan ini sudah selesai. Oke, sudah paham. Nah, sekarang kita lari ke PSU-nya dulu. Ini saya tinggalkan dulu ya, bentar. Di sini saya menggunakan trafo CT. Ya. Trafo CT 10 ampere. Dioda kiproknya saya memakai 25 ampere. Kalian pakai 35 ampere diodanya gak masalah ya. Kemudian elko-nya saya pakai 10.050 volt 2 biji, 1 2. Oke, dah. Cara penyambungannya ini di seri, ini sama ini disambung dulu. Oke ya, ini kalian sambungkan dulu. Oke, kemudian yang dioda ada lambangnya plus ya, kalian lihat dioda yang lambangnya plus ini ke elko yang plus. Kemudian dioda yang ada lambangnya min, ini kabel hitam, ke elko sebelah sini yang min. Nah, ini kan ada garisnya ini ya. Sudah paham? Kemudian yang tidak ada tandanya ini dan ini saya coba ke 20, satunya ke 20. Oke, paham ya sampai di sini. Nah, sekarang saya tancapkan dulu PSU-nya, keluarannya berapa volt ya. Bentar. Ya, oke, ini di skala 200 ya. DC 200 ini ya. Oke. Probe merah ke merah sini. Ngek ya. Probe hitam ke sini. Ngok. Itu berapa? 51 volt DC ketemunya ya. Kalau per elko 25,9, yang sini 25, sekian ya. Ya, tapi intinya total keluaran voltnya itu 51 ya, 51 volt DC. Sudah ya. Dan nanti saya jelaskan lagi. Saya matikan dulu pret. Oke, berarti ini yang keluar tegangannya 51 volt DC. Untuk power GB CT tidak dipakai ya, CT tidak dipakai. Nah, kemudian kalau saya menggunakan trafo engkel bagaimana, Mas? Misalkan ini trafo engkel, ini saya pakai ada punya trafo engkel ya. Misalkan saya mau pakai tegangan 30 ya. Yang dipakai ini kan 20 ya. Yang 20 kabel kuning ini kalian pindah. Yang satu ke 0, yang satu ke 30. Itu jika kalian pakai trafo non CT. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Nah, oke. Sekarang dari sini. Dari elko plus ya, dari elko plus ini, kabel merah ini masuk ke VCC plus. Ya, paham ya? Dari elko main, kabel hitam ini masuk ke VCC main ya, paham ya?
CT tidak digunakan. Oke, sudah. Nah, ini ada kabel lagi ya. Dari VCC plus yang ini berarti ini 1, 2, 3 sama ini ngumpul jadi satu ya. Yang dari VCC plus ini, yang kabel ini menuju ke jalurnya R kapur. Nah, ini ya. Udah paham toh? Ya. Yang sini tadi ke jalur R kapur yang transistor final sebelah sini. Yang VCC plus ini ke jalur R kapur yang sebelah sini. Oke, paham? Nah, sekarang di sini juga ada kabel juga VCC min. Nah, kabel ini ya. Ini juga ada 3, 1, 2, 3. Yang ini ke jalur R kapur yang sebelah sini. Nah, yang ini, yang hitam ini, VCC min ini ke jalur R kapur yang sebelah sini ya. Tuh, ya toh. Sudah. Oke. Paham? Oke. Nah, sekarang untuk nih, kalian lihat ini. Di sini kan ada 0, 15 min dan 15 plus. Ini disuplai oleh PSU simetris. Saya menggunakan PSU seperti ini. Kalau kalian menggunakan PSU simetris yang kit itu pakai trafo tersendiri tidak masalah. Yang penting ini disuplai PSU simetris 15 volt ya. Yang 15 volt plus ini masuk ke plus. Yang 15 min masuk ke min. Yang CT masuk ke CT. Jangan terbalik. Di sini saya menggunakan PSU seperti ini ya, SMPS. Kalau kalian menggunakan trafo 1 ampere misalkan, kemudian ketambahan kit PSU simetris, nah kalian gunakan itu. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, kemudian ini inputnya. Ini saya menggunakan potensio 50K. Ini kalian lihat ini. Ini INP ini yang plus menuju ke kaki tengah. Kemudian yang sebelah sini itu ground menuju ke kaki nomor 1. Oke. Nah, kemudian ini saya pakai RCA. Nyala. Yang kaki nomor 3 ini ke plus dari RCA. Kemudian yang ground ini ngumpul jadi satu ke kaki sini. Oke, sudah paham? Dah, oke ya. Sudah, ini sudah. Seperti ini. Untuk PSU-nya seperti ini ya. Ini sebenarnya pakai 1 elko ini enggak masalah. Tapi karena tadi diukur keluarannya 51, sedangkan ini kapasitasnya cuma 50 volt, maka harus ditambah 1 LO dengan jalan di seri. Nah, kalau di seri seperti ini, untuk voltasenya ini 50, ini 50, jadi menjadi 100 volt. Nah, untuk mikrofaradnya, UF-nya ini kan 10.000 UF. Ini 10.000 UF karena di seri UF-nya berkurang 50%-nya. Jadi menjadi 5.000 garis miring 100 volt. Oke, paham ya sampai di sini? Paham?
Oh ya, hampir lupa, ada yang ketinggalan. Ini kabel merah, ini dari out plus speaker. Ini saya solder dari bawah ya. Jadi satu dengan kabel biru ini. Ini keluar kabel merah menuju ke speaker plus. Nah, speaker mainnya kabel hitam ini dari sini, out G SPK ya. Jadi kabel hitam main speaker ini jadi satu dengan kabel biru ini, saya solder dari bawah. Oke, paham ya? Ini menjadi ke speaker merah yang plus, hitam yang min. Oke, udah, apalagi? Oke, sudah ya. Oke teman-teman ya, ini sudah saya sambungkan semua. Di sini kalian yang perlu kalian perhatikan, di sini saya hanya memberikan bagaimana caranya menyambung dari drivernya ke TR final, kemudian menyambung dari driver ke TR final. Jadi harus membutuhkan pokok ini bagaimana caranya ya, kemudian juga PSU nya. Kemudian di sini saya menggunakan kipas dua, satu untuk ini, satu ini tidak menjadi patokan ya teman-teman ya. Kalau ada yang nggak seneng gitu ngomong, apa ini kipas kok dua, kurang profesional lah, tetek bengek, aku nggak ngurusi. Yang penting ini caraku. Kalau memang ini kan sebagai contoh aja, bisa kalian ini sama ini kalian gandengkan mepet, kemudian dikasih kipas satu. Tapi intinya driver GP itu pasti cepat panas untuk TR finalnya ya. Kenapa? Ya wis gitu, wis roto-roto gitu ya. Kemudian untuk ini, untuk PSU nya kalian lihat ini ya. Nah, ini ke 20 dengan 20. Nah, sebelum menjadi driver GB ini kan asalnya dari 100 OCL 140 watt. Nah, yang standar OCL 140 watt itu antara 32 sampai 45 VAC. Nah, setelah di GB kan, di ground bridge kan, itu suplainya itu antara 64 sampai maksimalnya 90 VAC. Jadi dari trafo itu bisa 60 VAC, bisa 90 VAC. Tetapi rangkaiannya ya juga nggak seperti ini ya. Bisa jadi semakin tinggi voltase yang digunakan, maka elko yang digunakan juga bertambah. Kemudian voltase TR finalnya itu juga terdiri dari lebih dari 2 set, kan nggak mungkin semakin tinggi voltasenya hanya pakai 2 set saja. Nah, gini karena saya pakai 2 set ya, saya akan coba yang 20 VAC apakah bisa bunyi ya. Nah, saya coba ini. Bentar, saya nyalakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya cek sekali lagi keluarannya. Di sini pakai ya 200 ya. Nah, 51 ya. Oke, 51 VDC. Ya. 51 VDC menggunakan 20 VAC. Oke. Sekarang saya nyalakan musiknya. Ini sudah saya sambungkan semua ya teman-teman ya. Inputnya saya pakai ini ya. Ini menuju ke ini. Oke. Saya nyalakan. Ya, ini sudah saya tancapkan. Sekarang kita cek untuk biasnya teman-teman ya. Ini di 20 biasanya ya. Ya, untuk pengecekan bias pada out collector itu ya, yang hitam ini ke kaki resistor ya, yang merah ke kaki R kapur, jalur R kapur 5 berapa itu, berubah ya, 58 biasnya ya. Kemudian yang sebelahnya yang 2SC 659 5859. Yang sebelah sini yang hitam ke R kapur, yang merah ke yang hitam ke resistor,
yang merah ke air kapur. Ada berapa tuh? 57. Yang satunya RKP 58 ya. Biasnya memang tinggi ya. Wis aku ndak ngurusi kenapa bias tinggi, anu kalian cari sendiri aja di channel lain. Pokok saya anunya begini ya, caranya itu begini, apa itu. Oke, sekarang saya putar lagunya ya. Nah, untuk kipas ini saya langsung nyalakan karena memang tergolong panas. Saya nyalakan langsung. Nah, kipas nyala, ini kipas nyala. Oke ya. Ini saya hanya pakai speaker 12 in sama tweeter ya. Menyesuaikan jumlah TF finalnya juga ya, paham ya teman-teman ya. Oke, kita cek finalnya lah, biasnya lagi. Tetap sama ya teman-teman, 50-an ke atas. Coba yang sini 57 58 ya. Ya seperti ini teman-teman ya. Oke, saya pause ya. Kalau cuman gini aja ya, suplai 20 VAC ketemunya 51 volt VDC, kemudian pakai 2 set transistor final masing-masing, kemudian pakai 12 in ya levelnya ini yang keluar suaranya ya beda. Kalau kalian kepingin yang lebih nendang lagi ya pastinya tidak, rangkaiannya tidak seperti ini. Misalkan kalian mau pakai speaker 15 in ya yang lebih nendang katakanlah, ya jangan pakai 2 set transistor final, ya silakan disesuaikan, dilebihi, kemudian disesuaikan dengan voltasenya. Ya, mau pakai 15 in tapi pakai misalkan segini, ya otomatis ya kurang maksimal ya. Tetap apapun driver kalian, mau GB mau biasa, kalau tidak sesuai dengan jumlah final dan PSU nya ya pasti panas atau kurang ya. Saya mau pakai trafo 15 in, kepingin maksimal, ya jangan pakai trafo 10 ampere biasa, pakai 15 ampere, 20 ampere, kemudian tiap-tiap sisi transistor final ya jangan pakai 2 set, paling tidak 6 set atau 10 set sekalian ya. Kemudian suplainya jangan pakai 20 VAC, pakai 50 VAC misalkan, keluarannya bisa berapa, misalkan 150 VDC. Nah otomatis menyesuaikan juga elko-nya ya kan, ya nggak bisa pakai ini ya, jebol nanti ya. Oke, ini sekarang yang untuk 20 VAC. Nah Mas, bagaimana jika saya pakai 25 VAC katakanlah ya, kita sesuaikan dengan elko-nya. Oke, saya pindah dulu ke 25 ya. Ya oke ya, ini sudah saya pindah ke 25 VAC ya dari trafo ya. Kita lihat keluarannya berapa. Oke, nyala.
Oke, ini yang ke positif, ini yang ke negatif ya, 63 volt ya, jadi 63 volt. Nah sekarang kita suplai 63 volt, posisi seperti ini, kipas saya nyalakan ya. Oke, lagu play. Oke, kita cek biasnya lagi. 58 tetap ya teman-teman ya, seperti tadi ya. 58 tetap ya. Ya. 58 59 58 59. Wis. Dah, intinya seperti itu. Kalau untuk kejernihan suara yang dikeluarkan dari Power GB ini memang jernih teman-teman ya. Karakternya bisa dibilang ya, bisa dibilang clarity boleh, bisa dibilang flat boleh ya. Artinya tidak kecenderung ke low, tidak ke anu apa. Intinya saya bilang bisa dibilang flat lah suaranya ya. Dan juga lumayan bersih juga ya. Oke Mas. Ini kan 12 in. Ini kuat enggak Mas jika dipakai 15 in? Oke, saya pindah ke 15 in dulu ya. Nah, oke, ini sudah saya pindah. Artinya saya pakai 15 in, saya paralel ya. 12 in, Twitter 12 sama 15 in. Oke. Dengan memakai 25 VAC atau keluaran 63 VDC ya. Loh Mas, ini 50 volt. Iya, ini kan di seri 50 volt jadinya 100 volt. Disuplai 63 masih oke ya. Masih cukup lah. Nah, ini volume segini sudah lumayan ini ya. Habis. Ya, udah ya. Ya, kita cabut. Suara yang dikeluarkan semakin tinggi voltasenya, semakin mantap. Tapi juga kalian harus imbangi dengan jumlah transistor finalnya, heatsinknya juga ya. Ya jangan nanti pakai, ini bukan patokan. Memang lebih baik pakai 2 heatsink untuk ngipasi kok 2 heatsink. 2 kipas, satunya untuk ngipasi yang heatsink ini, kemudian satunya heatsink ini ya. Sangat terbantu ini ya, biar ininya adem ya. Kemudian elko-nya juga perlu ditambah kapasitasnya, travonya juga mau mantep ya. Kepingin mantep tapi ininya tidak mendukung ya, sama cara juga bohong. Mau 15 in, mau berapapun ininya juga mendukung juga. Nah sekarang Mas, ini kan trafo CT, bagaimana kalau engkel? Oke, saya rubah, saya pakai trafo engkel karena saya hanya punya trafo berapa tadi, mana trafoku?
Untuk yang trafo engkel atau non CT saya hanya punya yang 3 ampere. Nah, pertinyi ini apakah juga mampu ini untuk mensuplai INA? Nah, saya coba saya ganti dulu ya. Nah, kemudian untuk suplai yang 15 ini Mas, ini apa sih? Ini SMPS. Kalian ndak harus pakai ini, kalian pakai ini juga boleh. Nah, ini loh, ini kan kit PSU simetris ya, yang 15 volt plus minnya itu ikut sana ya. Yang ini 15, nah AC CT ini ke trafo, terserah trafo 1 ampere, trafo 2 ampere, nggak masalah. Atau kalian ikutkan ke tegangan ekstra trafo juga nggak masalah ya. Oke, saya ganti dulu ini ya. Ini teman-teman ya, ini sudah saya pindahkan di trafo yang engkel. Jadi saya menggunakan 0 dan mana bengku rek dus jengkel aku. Ini 0, ini 20 ya. Nanti kita cek berapa keluarannya ya. Nanti kita bedakan dengan trafo engkel sama trafo CT, bedanya apa. Oke, saya tancapkan dulu. Tuh ya, 25,2 ya, 25,2. Kalau tadi memakai yang trafo CT bisa 2 kali lipatnya ya. Jika menggunakan trafo non CT itu kenaikannya tidak 2 kali lipat ya. Tadi 20 menjadi 25. Nah, 25 volt DC ini apakah bisa untuk menyalakan INA semua? Oke ya, kita tes saja musiknya. Ini musik sudah ready. Ini masih tetap menggunakan 15 sama 12 ya, kayak paralel ya. Ini kipas belum saya nyalakan ini karena pakai voltase rendah ya. Nah, jika daya keluarannya tadi cuma 25, kalian tidak harus menggunakan 2 elko ya, paham ya? Cukup 1 elko aja bisa. Karena kenapa? 1 elko ini kan 50 volt, jadi nggak harus di seri. Di seri ini gunanya cuman untuk mengejar voltasenya saja. Jadi ini tidak harus pakai 2 elko ya, cukup 1 elko aja bisa ya, paham ya? Ini nggak panas ya teman-teman ya, beda saya pakai tadi 50 volt atau 63 volt. Kenapa? Karena voltasenya rendah, cuman disuplai 25 ya, paham ya? Jadi yang membuat GB panas itu adalah permainan atau
sumber dari tegangannya. Semakin tinggi tegangannya, pastinya semakin panas. Maka dari itu jumlah transistor finalnya sama ampere trafonya juga disesuaikan. Ya, paham ya? Kalau cuman sepertinya aja kok tidak panas, saya tidak menyalakan tidak menyalakan heatsink ya, karena belum panas ini ya untuk yang 25 volt. Tapi semakin lama dia akan semakin panas juga. Ya, semakin lama ya makin panas, tapi paling tidak langsung panas gitu loh teman-teman ya, paham ya? Kalau pengen amannya ya dinyalakan aja ya, langsung dinyalakan kipasnya. Focus, ini namanya focus.
Wis sudah ya, gitu aja ya. Seperti yang saya omongkan tadi, aman semua, aman wis, aman wis, meskipun biasanya tadi menyentuh angka 50 ya, lebih bahkan, tapi secara keseluruhan suara juga cukup jernih, cukup flat saya rasa ya. Sudah gitu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di sini nanti saya pakai 2 set ini ya. Ini 0,47, ini Toshiba, ini pakai 10 ohm 2 watt, ini juga sama ya. Ini baut skrup, saya menggunakan skrup. Ini belinya itu biasanya langsung 10 biji gitu ya. Oke, saya sambungkan dulu ya. Dan penyambungannya ini beda dengan penyambungan TR final yang out emitter ya. Jadi nanti diperhentikan. Ya, ini ya, seperti ini ya, seperti inu. Yang ini 2SC, yang ini 2SC, yang ini 2SA, yang ini 2SA. Kalian pasang seperti ini dulu ya. Oke, nanti yang satunya juga gitu, nanti pasang seperti ini. Oke, sekarang saya akan sambungkan untuk resistornya. Ya, untuk resistornya seperti ini ya teman-teman ya. Nih, kaki 1 ke baris nomor 1 ya. Kaki 1 ke baris nomor 1. Ini juga begitu. Kaki 1 ke baris nomor 1. Kaki 1 ke baris nomor 1. Oke. Sekarang saya sambung yang kaki tengah. Sebelumnya jangan lupa siapkan kopi. Ya, kemudian yang berikutnya ini kalian lihat. Yang dari kaki tengah itu ke baris tengah sini. Ya. Dari kaki tengah ke baris tengah. Kemudian dari kaki tengah ke baris yang tengah, ini jadi satu, ini seret ini ya. Kenapa kok saya kasih kabel hitam, ini kabel merah? Kabel hitam ini yang 2SA, biar bisa membedakan yang mana yang min, yang plus. Yang kabel merah ini yang plus, yang 2SC ya. Yang 2SC atau NPN ya. Oke, sekarang R kapurnya ya. Ya, untuk R kapurnya sudah selesai seperti ini ya. Kaki nomor 3 itu di garis nomor 2. Kaki nomor 3 di garis nomor 2. Baliknya juga gitu. Kaki nomor 3 di baris nomor 2. Kaki nomor 3 di baris nomor 2. Oke, ini sudah selesai. Lihat, perhatikan ini ya. Ya, resistor di kaki 1 baris 1, kaki tengah di baris tengah, kaki nomor 3 di baris nomor 2. Oke ya, nih seperti ini, kalian screenshot. Oke, sekarang penyambungan ke drivernya. Ya, dua-duanya sudah jadi ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut penyambungan ke drivernya.